Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Bapak Zainal selaku dosen pendidikan kewarganegaraan dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, di sini kami kelompok 5 akan membahas tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah dan mufakat. Kelompok 5 yang beranggotakan Nadira Ayuandita Witantro, Nilvia Putri, Nur Salmah, Panji Saputra, Putri Nabila, Rafli Aldia Sidik, dan Rasti Artamelia Irham. Baiklah, di sini yang pertama saya akan membacakan tentang konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. A. Konsep. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang ada prinsip dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dan terakhir, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Baiklah, yang kedua yang akan dibacakan oleh Rasti. Baiklah, saya Rasti Artamelia Irham akan melanjutkan alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mengetahui keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan dan kewajibannya oleh negara. Karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang sulit untuk dipisahkan, akan tetapi banyak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penerapannya. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya bahwa warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya, semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak diri sendiri daripada kewajibannya. Padahal, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan warga negaranya, melainkan juga harus memikirkan kehidupan warga negaranya. Jadi, pentingnya harmoni dan kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Dan jika hak dan kewajiban berjalan dengan semestinya atau dapat dikatakan seimbangan dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nilvia Putri. Baiklah, saya Nilvia Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sumber historis, sosiologis, politik, tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, Eropa, adalah John Locke, seorang filsuf
Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu 1. Magna Carta pada tahun 1215, yang kedua Revolusi Amerika pada tahun 1276, yang ketiga Revolusi Prancis pada tahun 1789. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini sendiri berpandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Dan inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik ini yang mendasarinya yaitu dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, yaitu proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama generasi selanjutnya. Materi yang akan dijelaskan oleh Putri Nabila. Baiklah, saya akan melanjutkan membangun argumen tentang dinamika dan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1, rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintahan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan ditimbangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup kesempatan berkembang. Sebaiknya kita juga tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi, karena jika hanyut dalam arus globalisasi akan kehilangan jati diri kita. Jadi strategi kebudayaan nasional Indonesia kita pilih sebagai berikut, yaitu 1. Menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. 2. Menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Terakhir, menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. 2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat.
Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 yang dimaksud untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan asas kekeluargaan. 2. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. 3. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibanding dengan sebelumnya, merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan sebagai rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat. 3. Aturan Dasar Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, yaitu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tahukah kamu apa yang dimaksud tersebut? Jawabannya adalah ketika lebih mengukuhkan keberadaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat tersebut. Di samping itu juga kedudukan rakyat dan TNI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara makin dikukuhkan. Dalam hal ini, kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Sistem ini menjadi salah satu ciri khas sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh potensi rakyat, warga negara, wilayah, sumber daya nasional secara aktif, terpadu, dan berkelanjutan. 4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya berkutat pada pasal 27 sampai 34, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nadira Ayuandita. Di sini saya akan melanjutkan tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain.
Esensi dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama 2. Pendidikan dan kebudayaan 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat 4. Pertahanan dan keamanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Salmah. Baiklah, saya Nur Salmah. Saya akan melanjutkan materi rangkuman kesimpulan tentang harmoni, kewajiban, hak negara, dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan dulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ada banyak manfaat antara hak dan kewajiban warga negara. Hal tersebut berdasarkan pembahasan para pendapat ahli dalam makalah ini. Disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat dari hak, yaitu 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama rata di mata hukum dan pemerintah. 4. Setiap warga negara bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kenalkan, nama saya Rafli Aldio Sidik, BP 20101155310234. Saya akan menjelaskan praktik kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasuk warga negara. Berdasarkan pada pasal berdasar Undang-Undang Dasar pasal 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, seorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama karena kelahiran, yang kedua karena pengangkatan, yang ketiga karena dikabulkan permohonan, yang keempat karena kewarganegaraan, yang kelima karena perkawinan, yang keenam karena turut ayah dan atau ibu. Yang ketiga, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, adapun bukti menjadi warga negara adalah sebagai berikut. A. Akta kelahiran. B. Surat bukti kewarganegaraan dalam kurung kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing. Yang C. Surat bukti kewarganegaraan dalam kurung petikan keputusan presiden yang permohonan atau kewarganegaraan. Yang D. Surat bukti kewarganegaraan. Demikianlah penjelasan ini saya jelaskan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.